Jadi Anda harus menemukan apa yang menjadi umpan yang bisa Anda pancing ke mereka, sehingga mereka itu mau Anda tarik ke tempat Anda. Nah itu Anda harus tahu, Anda harus bisa menemukan itu. Oke, karena kalau misalkan Anda nggak bisa menemukan itu, ya mereka akan lebih senang berada di kumpulan yang saat ini mereka sedang berada. Hai guys, well kemarin tuh saya sempat posting di Instagram saya ya tentang umpan, tentang hook gitu. Jadi sebenarnya digital marketing itu kayak orang mancing kan sebenarnya kan di video di foto saya yang saya upload di Instagram kayak begitu. Jadi intinya simpel banget ya. Internet tuh gede banget. Jadi saya gambarin di sini aja. Ya. Internet tuh gede banget gitu kan. Bahkan Indonesia aja ada 175 juta orang online. Jadi kalau Anda buka toko offline yang datang paling cuma 10 sehari, 20 sehari, bayangkan kalau digital. Itu toko paling rame lah, tempat paling rame yang pernah Anda bisa bayangkan. Nah, sekarang karena laut ini begitu luas, orang-orang itu berkumpul di daerah-daerah yang berbeda-beda. Ya, jadi punya kolam yang berbeda-beda sebenarnya. Nggak semua ngumpul di satu tempat. Nggak semua orang pakai Facebook doang. Ada yang pakai Twitter. Masih ada, Twitter masih gila sih. Ada Instagram, ada YouTube. Nggak cuma itu doang. Ada yang buka detik.com misalkan. Ada yang buka Liputan 6, ada yang buka Kompas, ada yang buka Tribun. Macam-macam, ada yang buka Kaskus, ada yang buka. Jadi orang-orang itu ngumpul di daerah-daerah tertentu. Jadi kalau di sini saya bisa gambarkan bahwa orang-orang itu memiliki kayak kolam-kolam kecil gitu ya di internet gitu, sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ya jadi kalau zaman dulu sebenarnya sama sebenarnya ketika kita dunia offline ya. Anda main kelereng gitu kan, Anda ngumpul dengan anak-anak yang main kelereng gitu. Begitu mau basket nanti kumpulannya akan berbeda. Begitu mau berenang kumpulannya berbeda. Ke tempat ibadah kumpulannya berbeda lagi. Ya kayak begitu. Jadi kita punya teman-teman di niche tertentu istilahnya sekarang. Nah, maka dari itu Anda harus menentukan niche apa yang mau Anda target. Nah, jadi sekarang dengan kolam-kolam kayak begini, saya pengen melanjutkan konten dari Instagram saya sebenarnya. Kalau konten dari Instagram saya kemarin tuh simpel banget ya. Anda harus menentukan ikan apa yang mau Anda pancing. Oke. Jadi orangnya itu siapa, niche-nya siapa. Itu step pertama. Step kedua adalah Anda harus tahu di mana mereka berada. Kolam mana, danau kah, sungai kah, laut kah, atau yang mana. Karena ada banyak, tadi kan ada Kaskus, ada YouTube, ada macam-macam. Ada blog, ada website, macam-macam. Anda harus menentukan. Yang ketiga adalah Anda harus tahu mereka maunya dikasih umpan apa. Anda nggak bisa randomly bawa umpan terus tahu-tahu mancing terus nggak dapet. Ya umpannya nggak works. Ya iya kalau Anda nggak tahu nggak works. Saya mau nambahkan satu hal di sini yang crucial banget, bahwa bayangkan ikan. Kalau ikan lapar kan makan ya. Berarti kalau ikan ini makannya ini. Kalau ikan hiu makannya daging kan gitu ya. Sesimpel itu. Tetapi ikan itu juga ada waktunya nggak makan. Dia kan nggak makan like 24 jam kan. Ada waktunya dia nggak makan. Nah kebanyakan orang ketika tidak makan ini dia jadi bingung. Ini ikan maunya apa ya? Dikasih umpan kok nggak mau ya? Nah ini Anda harus paham. Anda harus, makanya kalau Anda subscribe di channel saya, Anda nonton semua video saya, maka Anda akan tahu bahwa saya selalu ngomongin tentang market. Maka tugas Anda adalah cari tahu target market Anda itu sukanya umpan apa. Itu mesti clear. Ya, tidak setiap saat dia suka umpan tersebut. Mungkin dia lagi kenyang, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi sibuk ke tempat lain. Jadi Anda harus mengamati. In general, dia akhirnya akan suka umpan apa. Ada yang kemarin bilang, dan komunitas saya adalah komunitas jual beli handphone. Isinya orang jualan terus. Well yes, activity-nya memang jualan terus gitu. Tapi orang-orang itu kalau lihat konten, kalau nyari konten apa yang dicari sama mereka? Apakah majalah gadget, majalah handphone, majalah drone misalkan, majalah fotografi melalui handphone misalnya. Nah itu Anda harus tahu. Kalau Anda bayangkan doang dari sisi produk, karena Anda jual casing handphone, maka Anda masuk ke grup jualan handphone, terus habis itu kok nggak ada konten tentang casing handphone? Ya iyalah. Ya iya gitu, karena umpan itu konten. Remember, Anda online nyari konten. Oke, now step berikutnya nih. Sekarang saya gambarkan di sini. Step berikutnya kita ngomongin tentang hook atau kail gitu ya. Di sini saya gambarin kail gitu. Hook gitu. Jadi Anda harus menemukan apa yang menjadi umpan yang bisa Anda pancing ke mereka sehingga mereka itu mau Anda tarik ke tempat Anda. Nah, itu Anda harus tahu. Anda harus bisa menemukan itu. Oke, karena kalau misalkan Anda nggak bisa menemukan itu, ya mereka akan lebih senang berada di kumpulan yang saat ini mereka sedang berada. Sementara Anda maunya adalah memancing mereka, membawa mereka datang ke kolam Anda sendiri. Ya, jadi goalnya itu. Maka kalau orang yang sudah jago banget, digital marketing udah jago banget, gambarannya tuh kayak gini loh. Itu ada ikan di sana, itu ada ikan di sana, itu ada ikan di sana. Saya mau ambil ikan itu deh. Ikan itu tarik sini, oke, tarik sini, oke, tarik sini, oke, gitu. Jadi kerjaan kita adalah narik sana sini dengan hook yang berbeda-beda. Jadi kemarin ada yang nanya malah kayak gini, dan
Hook apa beda, apa sama ya dengan lead magnet ya? Itu nggak penting. Hook is hook. Bentuknya bisa lead magnet, bisa konten, bisa macam-macam. Ya jadi nggak harus lead magnet gitu. Jadi misalnya nih ya, saya gambarin di sini ya. Jadi dari kolam A, ini ada kolam A, B, C, D gitu ya. Anda harus nyari hook apa. Nah, kemudian ini mau dibawa kemana hook ini? Hook ini bisa macam-macam loh. Bisa misalkan langsung di sini jualan. Bisa aja langsung jualan gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah ikan A ini ketika dikasih hook langsung disuruh jualan, mau atau enggak? Jawabannya bisa dua-dua, bisa mau bisa enggak. Ketika saya jualan BH kemarin, ya langsung mau mereka. Karena mereka tahu BH itu kayak apa. Tetapi kalau saya jualan misalkan list building mastery atau saya jualan kayak DM Elite, orang kayak apaan sih itu? Emang bisa panjang gitu ya, di kepalanya panjang. Jadi begitu di hook disuruh jualan, ya pasti nggak bisa, transaksi akan nol kalau kayak begitu. Bukan hooknya yang salah, Anda yang salah memikirkan bahwa si ikan A ini akan langsung mau. Ya jadi macam-macam nih pertanyaannya. Ini satu ya. Kemudian kedua, bisa aja ke sosial media misalkan. Bisa aja misalkan sosial media ada ke YouTube dulu, follow YouTube saya gitu kan, atau ke Instagram, follow Instagram saya, atau ke Facebook misalkan, follow Facebook saya dan sebagainya. Bisa saja ini, bentar, bisa saja ini menuju ke web. Jadi bisa saja masuk ke artikel, oke, bisa saja masuk ke landing page, macam-macam kan landing page. Jadi orang itu ternyata nggak harus langsung dikasih penjualan gitu langsung mau. Bisa aja dia harus baca artikelnya dulu, menjelaskan begitu. Kayaknya saya ngerti deh. Itu baru Anda jualan. Nah dari sini, dari web atau ini dua ini bisa saja baru ke sini. Oke. Nah ini bisa saja ke sini dari YouTube ke web dulu. Ini bisa loh. Oke. Atau dari sosial media langsung jualan. Itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi flow-nya itu macam-macam sebenarnya. Mau dari sini satu langsung begini, oke? Dari hook langsung jualan. Atau mau yang kedua, misalkan saya kasih warna berbeda. Yang kedua, sosial media dulu. Ini ya dua gitu. Jadi sosial media dulu, baru jualan. Bisa saja misalnya saya kasih warna yang berbeda lagi, ke sosial media dulu. Ini 3. Habis itu dari sosial media ke web dulu 4. Baru dari ini 3 ya, ini 3 berarti. 3 baru dari web ke jualan. Bisa aja kayak begitu. Bisa saja yang berikutnya, yang keempat. Dari hook langsung ke artikel, landing page. Ini keempat. Nah, dari ini baru ke sini. Ini 4 ya. Jadi ke web dulu, habis itu ke situ. Bisa saja berbeda lagi nih. Ini saya kasih warna purple deh. Bisa saja kali ini 5. Ya, jadi ke web dulu. Oke, dari web orang itu nggak langsung ke jualan, bisa saja ke sosial media dulu. 5. Bisa saja habis dari 5 baru ke sini 5 gitu. Jadi Anda lihat ya, nomor 1 langsung, nomor 2 dari hook langsung ke sosial media untuk follow. Dari follow itu bisa jualan dulu. Tapi bisa saja dari situ ke sosial media dulu, ke web dulu baru jualan. Atau langsung ke web baru jualan. Atau ke web ke sosial media dulu baru jualan. Oke, jadi macam-macam. Nah, tugas Anda adalah Anda sekarang harus tahu ikan Anda sukanya di mana. Apakah ikan Anda langsung dipancing, buk, langsung dapat? Ya enak, kalau semuanya kayak begitu enak. Kenyataannya nggak kayak begitu loh. Kenyataannya yang nomor 1 itu red ocean banget. Kalau Anda lihat barang-barang yang benar-benar langsung yang di nomor 1 ini kalau saya kasih nomor 1 ini pasti red ocean banget. Ini harusnya malah saya kasih warna merah ya. Ini harusnya red ocean banget di sini. Karena gampang. Semakin ini kalau kita sudah ngomongin marketing, kalau barrier to entry-nya itu mudah, produk dan sebagainya, barrier orang untuk meniru produk Anda mudah, kayak saya jualan BH kemarin, yang begitu nomor 1 itu langsung datang kayak begitu, maka kompetitor saya literally ngambil iklan saya, diiklanin sama mereka dengan ada watermark toko saya loh, kebayang nggak? Jadi omset saya, langsung mati seminggu. Jadi dapat 4 miliar gitu seminggu, habis itu hilang gitu. Ya itulah kehidupan di dropshipping ya, karena namanya dropshipping, barangnya tinggal begitu. Kita tinggal pinter-pinteran bikin ide kreatif doang, habis itu di-upload ke sini, ya kan? So it's quite challenging di sini. Nah, begitu Anda mau masuk ke blue ocean, yang kompetitor nggak banyak gitu kan, artinya apa? Usernya itu belum terlalu paham. Artinya Anda harus edukasi banyak. Nah, edukasi itu bisa melalui sosial media, bisa melalui artikel, web atau landing page. Nah, dari sini Anda mulai mikir nih, edukasinya butuh berapa banyak? Apakah di sosial media saja cukup? Ataukah perlu di web? Atau bahkan habis itu Anda perlu yang namanya list building. Diedukasi terus-terusan. Jadi istilah gini,
list building itu kayak kita mancing geser sini, ayo tarik sini gitu. Jadi email pertama, baca artikel ini. Email kedua, tonton YouTube ini. Email ketiga, ngajarin apa lagi. Email keempat, yuk beli gitu. Jadi kalau Anda nggak punya list building, maka narik-narik kesana kemari ini nggak akan terjadi semuanya. Ini akan gone gitu aja. Nggak akan kemana-mana. Karena gimana caranya? Anda tahu si A, itu sudah follow Anda, tetapi ketika ada posting, Anda tahu si A ini sudah baca dan bisa disuruh ke nonton YouTube misalnya. Anda nggak bisa tahu. Tapi dengan list building kan datanya di tangan Anda. Anda bisa broadcast, A, tonton ini ya. A, baca ini ya. A, yuk beli barang saya yang ini. That's the power of list building. Karena memang, big company semuanya juga pakai list building. Right? So, video ini semoga memberikan gambaran pada Anda bahwa jualan itu bukan berdasarkan barangnya saja. Tetapi Anda harus memikirkan audiens Anda itu ikan yang seperti apa. Kemudian nggak cuma ikan seperti apa, tapi ikan ini kalau dihubungkan dengan produk ini, dia mau langsung buy atau dia harus lihat-lihat dulu. Kayak saya beli laptop, saya harus ngeliat puluhan review laptop, ya jadi muter-muter semuanya baru beli. Atau seperti apa? Atau perlu telepon kayak insurance, harus fact finding, prospecting kayak insurance, MLM, properti kemarin Ciputra berhasil menjual 130 miliar properti online. Caranya gimana? Cari deh di Google deh. Caranya pakai list building, men. Dia punya 8.000 member dan menghasilkan 130 miliar. That's insane. Itu membuktikan bahwa list building is super powerful. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda. Thank you so much. Please don't forget untuk subscribe sekarang dan bagikan ini juga ke teman-teman Anda supaya mereka semua belajar. Sekarang zamannya bisnis online. Ini flow-nya. Alright, thank you and see you in the next video. Bye-bye.